Gue Pita. Jadi akhir-akhir ini kan gue lihat banyak banget orang ribut mengenai kenaikan tarif listrik yang tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Juga bahkan selebriti, pejabat, mereka itu mengeluhkan karena mereka mengalami kenaikan tarif listrik yang bisa berkali-kali lipat. Ini berlangsung di masa selama orang-orang bekerja dari rumah. Teman-teman gue pun berulang kali bertanya-tanya, lu naiknya berapa sih, tagihan listrik lu ada kenaikan berapa gitu. Cuma gue doang yang menjawab, sebenarnya selama work from home dan PSBB Tagihan listrik gue itu turun loh. no, seriously, tagihan listrik gue memang benar-benar turun sebanyak 26%. Di bulan Februari, tagihan gue adalah 865.533. Di bulan Juni, tagihan gue menjadi 639.196. Sama masa PSBB, work from home, dan di tengah cuaca yang katanya orang panas banget, di video ini gue akan membagikan bagaimana caranya gue menurunkan tagihan listrik, salah satu faktor yang berkontribusi dalam penghematan konsumsi listrik di rumah gue, yaitu mbak gue minta izin untuk pulang kampung. Jadi memang dia mendengarkan berbagai macam rumor-rumor yang beredar, juga kemudian berkomunikasi dengan keluarganya di kampung, dan bulan Maret dia memutuskan bahwa dia tidak mau menunggu masa bulan puasa di Jakarta dan ingin pulang langsung ke kampungnya saja. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil THR-nya dan pulang kampung karena dia takut akan berita-berita mengenai Jakarta di lockdown. Dengan kepergian si mbak gue itu, jumlah orang yang tinggal di rumah gue pun berkurang satu. Itu yang berkontribusi untuk pengurangan konsumsi listrik. Ya walaupun si mbaknya juga bukan orang yang pakai AC di kamarnya atau orang yang banyak menggunakan listrik juga, tapi itu merupakan salah satu kontributor ternyata dalam efisiensi penggunaan listrik. Yang kedua, menekan penggunaan AC. Kita sekeluarga memutuskan untuk tidak memakai AC di siang hari ketika gue bekerja ataupun ketika anggota keluarga gue yang lain beraktivitas. Kan panas, Pit. Pasti itu kan komentar-komentar orang. Well, untuk itu keluarga kita mengandalkan 2 buah kipas angin dan sebuah exhaust fan yang bertanggung jawab untuk membuat udara di sekitar lingkungan rumah kami menjadi lebih sejuk. Kami memang bukan keluarga yang terlalu suka dengan suhu ruangan yang terlalu dingin. Secara penggunaan daya listrik tentu saja AC dan kipas angin beda jauh. Kipas angin yang gue gunakan itu dayanya 30 watt dibandingkan dengan kalau menggunakan AC terus-menerus yang dayanya bisa 300 watt atau ke atas. Terus berarti kalau begitu AC di rumah lu nggak dipakai dong, Pit? Oh, tentu saja dipakai. Karena kalau malam hari memang kita masih memakai AC. Jadi rata-rata AC di rumah kita tuh justru dinyalakan di atas jam 8 karena sebelum tidur. Karena memang lebih enak tidur pakai selimutan. Well, salah satu keuntungan dari apartemen yang gue tinggali ini adalah kami berlokasi di pinggir perairan atau laut. Jadi ketika kami merasa cuacanya sangat panas, kami akan membuka pintu unit apartemen gue, baik sedikit maupun banyak, sehingga ada aliran hembusan udara yang segar dari luar yang masuk melewati unit kami. Tidak hanya itu, tempat tinggal gue juga menghadap ke utara. Jadi kami tidak pernah merasakan sinar matahari langsung, baik matahari terbit ataupun matahari terbenam. Tapi kami memiliki akses terhadap sinar matahari langsung. Praktis sejak jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sebagian besar lampu di rumah kami, kecuali lampu kamar mandi, dimatikan. Selain itu, kami juga memiliki kebiasaan tidak menyalakan rice warmer secara terus-menerus.
tahu kan ya, sekarang kan memang rice cooker itu dilengkapi dengan fasilitas rice warmer sehingga nasi tetap hangat walaupun ditinggalkan selama berjam-jam. Nah, kami ini keluarganya memang bukan keluarga yang suka makan banyak. Jadi kami memang suka menakar ketika masak nasi secukupnya hanya untuk satu hari tertentu. Kami memasak biasanya di sekitar jam 8. Dan waktu makan malam kami memang paling lambat itu sekitar jam 6. Ya, it's kind of like the fastingnya gitu lah ya. Tau lah ya kan ada metode-metode puasa-puasa yang jam 6 sampai jam 8 yang sekitar 14 jam yang itu. Dengan ini ketika kami selesai makan jam 6, di malam hari nasi yang kami masak secukupnya itu biasanya sudah habis. Atau jikalau masih ada yang tersisa, itu biasanya tidak banyak. Nasi itu akan kami keluarkan dan kami simpan untuk dipanaskan kembali besok hari jam 8. Ganti semua lampu-lampu di rumah menjadi lampu LED, tidak menggunakan alat pemanas listrik yang biasanya dipasang di kamar mandi. Kita mandi dengan air panas, biasanya kita cukup memasak air di kompor, kemudian dituangkan dalam ember yang dicampurkan dengan air untuk mandi. Memang itu sudah cara keluarga gue sejak gue lahir dan menurut gue juga cukup efektif. Tapi biasanya mandi air panas ini gue lakukan hanya kalau gue pulang ke rumah di malam hari sepulang kerja untuk melepas penat. Karena gue sekarang bekerja di rumah, jadi gue pun sudah jarang mandi di jam-jam yang malam sekali. Jadi tidak ada keperluannya untuk bikin air panas untuk menjerang air panas, itu tidak ada keperluannya juga. Gua ini tinggal di apartemen dengan daya 2200 watt. Jadi memang listrik gue sendiri bukanlah listrik subsidi dan secara rata-rata harganya memang lebih mahal dari listrik rumah tangga. Tetapi ternyata akhirnya malah gue melihat dengan penggunaan listrik yang lebih efisien, kita malah bisa menurunkan tagihan listrik dibandingkan dengan orang-orang lain yang menjerit listrik mereka naik dan mereka berkomentar, berkoar-koar di sosial media. Gue malah heran. Naik apaan? Listrik gue turun kok. So, there it is. Dengan perubahan kebiasaan kehidupan sehari-hari, gue malah berhasil menurunkan tagihan listrik gue sebesar 26% selama PSBB. Di awal-awal gue ketika menerima tagihan itu sempat mikir, kok jumlah tagihannya turun ya? Apa ada kesalahan penghitungan? Terus akan dirapel di bulan depan justru nanti akan lebih tinggi. Tapi setelah 4 bulan berlalu, gue malah memang belum melihat kecenderungan tagihan gue akan naik. Lagi pula memang tagihan gue tidak dihitung oleh PLN, tapi oleh building management apartemen. Jadi gue rasa tagihan gue cukup akurat ya. Semoga tips-tips ini berguna buat elu yang mengalami lonjakan tarif listrik selama PSBB dan work from home. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money.